sekarang sudah hari Minggu lagi. Adik-adik senang ya kalau hari Minggu, karena saatnya kita untuk bersekolah Minggu. Ya adik-adik, kali ini ada Kak Tito, ada Kak Titi, Hai. ada Kak Rina. Kak ini disebutin enggak ya? Ada Kak Wisnu tentunya yang sudah tidak asing dengan adik-adik semua. Kita akan menemani adik-adik semua untuk bersekolah minggu. Ya Kak Titi, Iya. kita mau ajak adik-adik semua memuji nama Tuhan ya. Iya. Oke, sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri semua. Ya, sudah bangkit berdiri. Ayo, yang belum mandi nggak apa-apa, bangkit berdiri dulu. Kita mau bersama-sama memujikan nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Mari. Adik-adik sudah mulai bersemangat semuanya ya. Sudah mulai berolahraga. Wah, sudah mengeluarkan keringat semua ya. Sudah jalan-jalan. Sebelum kita lanjutkan adik-adik, yuk kita doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Titi. Silakan Kak Titi. Iya, ayo adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, karena Engkau telah berikan cuaca yang indah bagi kami. Engkau berikan berkat yang sangat luar biasa bagi kami. Engkau berikan kesehatan bagi kami. Tuhan, walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul, tetapi kami percaya Engkau mau memberikan berkat-Mu bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat-Mu yang luar biasa, Engkau berikan kepandaian Tuhan. Biarlah semuanya ini akan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami ingin bersekolah minggu, kiranya Engkau sendiri yang pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Kami berdoa buat kakak-kakak guru yang ada di sini, Tuhan. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan berkat-Mu yang sangat luar biasa dan indah, sehingga adik-adik kami dapat menerima dengan baik apa yang kami sampaikan. Kami berdoa buat adik-adik yang di sana, yang di rumah. Engkau berikan ketenangan bagi mereka, Engkau berikan suasana yang indah dan sukacita, sehingga mereka dapat menerima kami dengan baik dan menerima Engkau
pada saat sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Ya, Amin. amin. Ya, adik-adik, kita akan lanjutkan ya. Kita menyanyikan lagi lagu Yesus Pokok. Bisa kan? Bisa sekali. Ya, semangat ya. Pasti kau berbuah. Ya, adik-adik yang di rumah, wow, berbuah Kak. Berbuah ya. Adik-adik di rumah harus berbuah. Harus berbuah. Dan saat ini karena kita masih keadaannya tidak begitu bersahabat ya. Masih pandemi COVID-19. Masih pandemi. Belum bisa bertatap muka. Belum bisa bertatap muka, belum bisa kemana-mana, belum bisa main. Wah, sedih ya? Sedih banget ya. Kak Tito sama Kak Wisnu sedih, nggak bisa main kayaknya. Sedih. Menderita banget ya. Iya. Iya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus kita tidak boleh lelah, tidak boleh sedih. Ya kan? Siap. Adik-adik harus tetap semangat. Tetap belajar semangat di rumah. Harus mengerjakan tugas sekolah. Tetap harus dong. Iya, tidak boleh males. Tidak boleh cuma nonton TV terus Kak. Main HP. Main game pasti adik-adik. Ayo HP-nya buat main game terus ya. Itu yang di sana main game terus. Yang di sana main game terus. Ayo adik-adik yang di rumah boleh main game, cuma harus mengerjakan tugas dari sekolah dulu, tugas di rumah, begitu ya Kak Rina ya? Betul banget kan, ya? Jadi HP-nya dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk ngegame tapi juga buat mengerjakan tugas sekolah. Iya. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yo, adik-adik belum lelah ya yang di rumah? Belum lelah? Kakak-kakak yang di sini juga masih semangat dan belum lelah. Ayo tancap. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Iya, masih semangat sekali Mas Wisnu ternyata ya. Jangan mau kalah adik-adik yang di rumah. Ayo, tetap semangat. Ya, tidak boleh lelah di dalam nama Tuhan Yesus ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Bobi. Kak Bobi ya. Ada Kak Bobi ternyata nanti. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku harapmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku harapmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku harapmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku harapmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, selamat pagi, shalom. Apa kabar anak-anak GKJ Tandung Kusuman? Sehat, semangat, bahagia. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya, semuanya bersiap dulu. Sikap doa. Oke. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menghirup udara yang segar, dan saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengar cerita. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami boleh belajar dari firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih semangat? Oke, sehat semuanya ya. Ya, hari ini kita mau mendengar cerita. Nanti Mas Bobi mau ada sedikit drama-drama ya. Oke, kita lihat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ya. Yang siap dengan Alkitabnya atau mungkin membawa HP atau tablet ataupun gadget yang lain bisa dibuka.
Lukas 10 ya. Lukas 10 perikopnya kita mau belajar dari ayat 30 sampai 37 ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Tapi pagi hari ini kita nggak akan baca semuanya ya. Nah, kita hanya baca satu ayat saja ya. Kita baca, akan bersama-sama kita baca ayat yang ke-36. Oke, semuanya dibuka dulu. Lukas 10 ya, Lukas 10, Lukas pasal 10 ayat yang ke-36. Nanti setelah ini boleh dibaca semua perikopnya dari ayat 30 sampai 37 ya. Oke. Sudah siap? Siap? Oke, yang belum siap atau yang belum bisa membaca, kita dengarkan bersama-sama ya. Mas Bobby bacakan untuk kita semua. Oke. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, itu adalah ucapan dari Tuhan Yesus ya. Pertanyaan. Nah, dari perikop tadi kita akan belajar firman Tuhan ya tentang orang Samaria yang baik hati ya. Kita mulai ceritanya ya. Siap semuanya? Oke, hari ini kita akan mendengar cerita, semuanya fokus ya. Kita mau mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ada yang masih belum siap sepertinya. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, ya kita mulai. Ya, pada suatu hari ada seorang yang dikatakan dalam perikop itu dia hendak pulang ke Yeriko. Dari Yerusalem pulang ke Yeriko. Kalau zaman dahulu ya, sampai sekarang juga Yerusalem adalah kota yang dianggap suci ya. Karena di sana ada tempat ibadah ya. Jadi di Yerusalem zaman dahulu ada pusat ibadah, tempat ibadah orang Yahudi ya. Mereka pergi ke sana setiap tahunnya untuk berdoa, untuk beribadah ya. Dikatakan orang itu pulang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tentunya karena jaraknya jauh, orang itu bawa makanan, bawa apa lagi ya? Bawa uang, bawa pakaian, bawa banyak sekali ya yang dibawa ya. Dia bawa tas yang besar tentunya, isinya uang. Di tengah perjalanan, ketika dia sedang dalam perjalanan, wah, tiba-tiba datang penyamun merampoknya. Oh, tidak! Oh, jangan! 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 Oh! Orang tadi dirampok, barang-barangnya diambil semuanya, tidak ada yang tersisa. Mungkin bajunya juga sudah robek-robek ya, karena dia melawan, dia dipukul, mungkin pelipisnya sobek, mulutnya keluar darah, kita nggak tahu ya. Yang pasti orang itu terluka dan tidak ada seorang pun yang menolong saat itu. Dia merintih kesakitan. Aduh, aduh. Ketika dia merintih kesakitan, datanglah seorang imam ya. Kalau zaman dulu imam, mungkin zaman sekarang adalah bisa dikatakan pemuka agama atau pendeta mungkin ya. Datanglah seorang imam. Sebentar ya, Mas Bobby mau jadi pura-puranya pendeta ini. Wah. Datanglah seorang imam ya, pakai jas, pakai nggak bisa ya, pakai bawa Alkitab. Datanglah seorang imam. Wah, sudah patut belum jadi imam ya. Wah ya, datanglah seorang imam atau seorang pendeta zaman sekarang ya. Tapi ketika dia melihat orang yang dirampok tadi, dia tidak mendekati, justru lewat di seberangnya. Jadi kalau orang itu jatuh di sini ya,
Dia lewat saja. Ya, seperti itu. Imam tadi tidak mau menolong orang yang dirampok tadi. Akhirnya setelah itu tentunya semakin hari ya tambah kesakitan lagi orang itu. Mungkin dia haus, mungkin dia lapar. Tidak ada yang menolong. Lalu dikatakan dalam perikop itu, kemudian lewatlah orang Lewi. Ya, orang Lewi mungkin kalau zaman dahulu dikatakan orang Lewi ini suku yang bertugas dalam di sebuah gereja. Jadi yang mempersiapkan ibadah, yang mempersiapkan semuanya, ya. Orang-orang yang ditugaskan khusus melayani Tuhan, ya, di dalam rumah ibadat, ya. Jadi zaman dulu khusus. Mungkin saat ini mungkin jadi apa ya? Majelis mungkin ya, majelis yang tugasnya berada di gereja. Wah. Mungkin biar kayak majelis, Mas Bobi pakai dasi, ya. Mungkin zaman dulu nggak ada ya pakai dasi orang Lewi ya. Ya. Wah, orang Lewi atau pengurus gereja ya, datang. Tapi ketika orang Lewi itu datang dan melihat lewat di depan orang yang dirampok tadi, apakah dia menolong? Ternyata ketika dia lewat, lihat, dia sama seperti siapa tadi? Imam tadi ya, dia nggak mau menolong orang itu, dia jalan saja. Bahkan mungkin dia buru-buru ya jalannya ya, biar nggak cepat ditolong. Ya, seperti itu tadi. Yang pertama imam, yang kedua orang Lewi. Tidak ada yang mau menolong dari kedua orang tadi. Jadi penyamun, orang yang dirampok oleh penyamun tadi semakin kesakitan tentunya ya, semakin lapar, semakin haus. Aduh, kasihan sekali. Badannya sudah sakit semua, luka semua, barang-barang yang diambil, tapi tidak ada yang mau menolong. Aduh, anak-anak mau menolong nggak kira-kira kalau kalian melihat orang-orang yang kesusahan tadi? Orang yang dicuri tadi, yang dirampok tadi, kalian mau menolong nggak? Harusnya menolong ya. Tapi imam, orang Lewi tidak mau menolong. Ya. Lalu yang ketiga, wah, lewatlah seorang, dikatakan di perikop itu seorang Samaria. Nah, orang Samaria zaman dahulu itu dibenci oleh orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Mereka tidak mau bertegur sapa. Lewat saja mungkin menoleh, ya, tidak mau sama sekali. Tapi ya, ada bedanya. Kita lihat ya. Datanglah, lewatlah orang Samaria. Orang Samaria mungkin, wah, mungkin seperti ini ya, karena berbeda ya. Wah. Datanglah orang Samaria. Wah, bajunya, wah, gambarnya tengkorak. Wah. Ketika dia lewat dan melihat orang yang dirampok tadi, apakah dia lewat saja? Ada yang tahu? Ternyata dia menolong orang itu. Bahkan dikatakan di Alkitab, di ayat tadi, karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Wah, orang Samaria tadi mau menolong orang yang dirampok tadi, ya. Dia gendong, dia obati, dia bebat atau dikasih apa ya namanya ya, diperban, diobati. Mungkin zaman sekarang pakai betadine atau Mas Bobi nyebut merek ini ya, kasih betadine, kasih obat-obatan yang lain ya, supaya cepat sembuh. Dikasih minum, dikasih makan, dirawat. Tidak sampai di situ saja,
orang Samaria tadi selain menyembuhkan lukanya, memberikan makan, mungkin memberikan minum karena haus, pastinya lapar, haus, diobati dulu di tempat. Lalu dia bawa orang itu ke penginapan yang terdekat, karena orang Samaria tadi mau pergi. Setelah sampai di penginapan, dikatakan dia nggak langsung meninggal, tapi keesokan harinya, berarti dia masih merawat lagi di penginapan itu. Wah, baik sekali ya orang Samaria tadi ya. Tidak hanya mengobati, sudah dibawa ke penginapan, masih ditungguin sampai keesokan harinya. Dan tidak sampai di situ kebaikan orang Samaria ini. Karena dia mau pergi, dia menitipkan uang. Dikatakan di situ 2 dinar dia titipkan. Jadi kalau zaman dahulu 1 dinar itu cukup untuk kebutuhan sehari. Berarti kalau 2 dinar 2 hari. Dan orang Samaria tadi titip sama yang punya penginapan, "Pak, ini saya kasih uang ya." Mungkin zaman sekarang nggak uang ya, pakai ATM ya. "Pak, ini ada uang 2 dinar. Ini cukup, tolong dirawat orang yang saya bawa ke sini ya, yang kemarin saya bawa. Saya mau pergi. Nanti kalau kurang, saya akan kembali lagi. Kira-kira ya 2 hari lagi, hari ketiga saya akan ke sini." Mungkin seperti itu ya. "Tolong Pak, dirawat ya." Wah, tentunya diambil sama pemilik penginapan. "Baik Pak, baik Pak, baik Pak." Pergilah orang Samaria itu. Nah, akhirnya orang yang dirampok tadi, orang yang diambil hartanya, yang dihajar, dipukul, kemudian ditinggalkan, dibiarkan kelaparan, dia mendapatkan belas kasihan dari orang Samaria. Orang yang mungkin dia musuhi, orang yang mungkin dia benci ya, karena mereka dari zaman dahulu sudah bermusuhan seperti itu. Tapi dibuktikan bahwa orang Samaria itu adalah orang yang baik hati. Banyak sekali kebaikannya ya. Makanya tadi kita baca di ayat yang ke berapa tadi? Masih ingat ayatnya? Ayat yang ke-36. Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Nah, menurut kalian siapa sesamanya? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Ya, dari cerita ini ya, kita bisa belajar 2 hal ya. Sebenarnya kita bisa belajar banyak hal ya, tapi Mas Bobi pengen kita belajar bersama-sama 2 hal saja ya. Yang pertama, kalau kita ya ingin menolong, tidak boleh membedakan ya. Mau itu orang jelek fisiknya ya, tidak sempurna, mau itu orang beragama lain, mau itu orang dari suku lain, dari bangsa lain, yang mungkin rambutnya kita lurus dia keriting, kita kuning dia hitam kulitnya, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan. Kalau mau menolong saja ya. Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Yang kedua ya, kita pun tidak boleh menilai orang dari penampilannya ya. Mungkin ada orang yang kelihatannya tadi ya pakai jas, pakai dasi, kelihatannya keren, kelihatannya baik, tapi kita tidak tahu hati dan pikirannya ya. Ternyata orang itu tidak mau menolong, tapi justru orang yang mungkin kelihatannya sangar, seperti orang nakal, orang preman, tapi kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh berpikir yang buruk
siapa tahu orang itu memiliki hati yang baik, ya. Karena firman Tuhan katakan, kita bisa menilai orang itu bukan dari yang kita lihat, tapi kita melihat dari buahnya yang dihasilkan atau perbuatannya yang diberikan, yang dilakukan, ya. Jadi, dua hal tadi kita belajar. Yang pertama, kalau mau berbuat baik saja. Tidak boleh pilih-pilih, ya. Yang kedua, tidak boleh menilai atau melihat orang dari penampilannya saja, ya. Kita harus melihat orang itu dari perbuatannya juga, ya. Oke, sampai di sini kita belajar firman Tuhan yang hebat, yang membuat kita semakin hebat karena Yesus kita hebat. Kita mau belajar semakin menjadi orang yang baik, anak-anak yang baik, karena kita punya Yesus yang teramat baik. Oke? Siap melakukan firman Tuhan, menjadi seperti orang Samaria tadi yang baik hati, yang tidak membeda-bedakan. Oke, bagus semuanya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami boleh belajar pada pagi hari ini firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh membeda-bedakan orang ketika kami ingin berbuat baik, karena Engkau pun berbuat baik kepada siapapun. Yang kedua, kami juga belajar bahwa kami tidak boleh menilai orang hanya dari penampilannya saja. Kami mau bergaul dengan semua orang, terutama Engkau mengajarkan kami untuk kami mengasihi sesama kami. Karena siapa sesama kami adalah setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin pintar, semakin pandai, semakin taat kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Dadah. Ya, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Bobby. Ayo adik-adik, tadi mendengarkan enggak ceritanya? Adik-adik pilih mau jadi yang siapa? Yang siapa? Oh, orang Samaria. Wah, kenapa adik-adik kok pilih dia? Karena sangat mengasihi sesama ya adik-adik. Jadi adik-adik ketika mengasihi sesama tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada temannya yang butuh pertolongan, kita harus menolong dan ya. membantu Sangat, ya. kita sangat dituntut ya supaya adik-adik mengasihi sesama, menolong sesama tanpa membeda-bedakan ya. Adik-adik, wah, nggak terasa ya waktunya sudah akan habis. Iya. Wah, ini sedih Sedih ya? Sedih. Semuanya sedih Semua adik-adik. sedih. Tapi jangan sedih Tapi tidak adik-adik. boleh sedih. Karena adik-adik bisa bersekolah minggu lagi besok minggu depan. Jangan lupa channel YouTube GKJ Danusman di subscribe ya, supaya adik-adik nggak ketinggalan kalau ada sekolah minggu lagi. Ya, subscribe, dibunyikan loncengnya, tong teng. Iya. Sebelum kita pulang, sebelum kita tutup sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Mari Kak Rina hantarkan. Bapa Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Engkau yang telah mengajarkan pada kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah ini. Kiranya Engkau yang berkati kami, berkati adik-adik kami sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu dengan baik.
Terima kasih Bapa, kami tiba di penghujung acara. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga kami dapat boleh dipertemukan kembali besok minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau menyanyikan lagu LOVE.